Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu kita mata kuliah pengantar sejarah peradaban Islam, yaitu Ibu Dr. Anda Darrotul Jannah MAG, dan yang saya cintai teman-teman sekelas. Baik, di sini kami dari kelompok 9 ingin memaparkan presentasi ujian tengah semester yang akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa dinasti Safawi dan rekonstruksinya dalam pendidikan Islam di Indonesia. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Saudari Aisyah Elsa Sulistia dengan NIM 2108101157. Yang kedua yaitu saya sendiri Muhammad Najul Hasan, NIM 2108101192. Dan yang terakhir yaitu Saudari Gaitza Zaira Sofa, NIM 2108101166. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan memasuki pemaparan materi pertama. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Aisyah Elsa Sulistia, dan yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Gaitza Zaira Sofa. Saya pemateri pertama akan mempresentasikan tentang sejarah terbentuknya dinasti Safawi. Awalnya kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama itu terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Dinasti ini berasal dari seorang sufi bernama Syekh Ishaq Safiuddin dari Ardabila di Azerbaijan. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa penggagas awal berdirinya kerajaan Safawi adalah Syekh Ishaq Safiuddin dari Ardabila di Azerbaijan, atau dikenal dengan Safi al-Din, yang semula hanya sebagai mursyid tarekat dengan tugas dakwah agar umat Islam secara murni berpegang teguh pada ajaran agama. Namun, pada tahun selanjutnya, setelah memperoleh banyak pengikut fanatik, akhirnya aliran tarekat ini berubah menjadi gerakan politik dan diteruskan mendirikan sebuah kerajaan. Dalam dekade pada tahun 1447 sampai 1501 Masehi, Safawi termasuk tahap gerakan politik, sama halnya dengan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara, Mahdiyah di Sunda, dan Maturdiyah serta Naqsyabandiyah di Rusia. Kecenderungan memasuki dunia politik secara konkret tampak pada masa kepemimpinan Junaid pada tahun 1447 hingga 1460 Masehi. Dinasti Safawi memperluas gerakannya dengan menambahkan kegiatan politik pada kegiatan keagamaan. Perluasan kegiatan ini ternyata menimbulkan konflik antara Junaid dengan kekuatan politik yang ada di Persia waktu itu. Misalnya konflik politik dengan kerajaan-kerajaan Kara Koyunlu atau Domba Hitam, salah satu suku bangsa Turki yang berkuasa di wilayah itu, yang bermazhab Sunni di bawah kekuasaan Imperium Utsmani. Kemudian masa kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawi dimulai sejak Raja Abbas I telah tiada. Sepeninggalan Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 raja, yaitu Raja Safi Mirza, Raja Abbas II, Raja Sulaiman, Raja Hussein, Raja Tahmas II, dan Raja Abbas III. Pada masa raja-raja tersebut, kondisi kerajaan Safawi tidak menunjukkan grafik naik dan berkembang, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa pada kehancuran, karena kerajaannya ketika itu diperintah oleh raja-raja yang lemah dan memiliki perangai dan sifat yang buruk.
Hal ini menyebabkan rakyat kurang respon dan timbul sikap masa bodoh terhadap pola pendidikan Islam pada masa dinasti Safawi. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang memiliki peradaban tinggi dan berjasa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Hal ini terjadi ketika kepemimpinan Abbas I pada masa ini merupakan kebangkitan kejayaan lama Persia. Pada periode ini, Abbas I berhasil membuat stabilitas negara dan mampu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perekonomian dan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat melalui banyaknya berdirinya perguruan tinggi atau lembaga pendidikan dalam kerajaan Safawi ini. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu madrasah yang pertama kali di Iran, yaitu didirikan oleh Al-Ali Karahi pada tahun 1465 sampai 1534. Yang kedua yaitu sekolah seni lukis Tirumiyah di Tibris pada tahun 1510. Yang ketiga yaitu sekolah Kaharbag di Isfahan yang bangunannya merupakan sebuah karya agung seni Islam. Yang keempat yaitu sekolah Han di Shiraj, Iran Tenggara, yang terkenal tokoh pengajarnya yaitu Mullah Sadra. Yang kelima yaitu sekolah nenek kecil Small Grandmother yang didirikan pada tahun 1645 sampai 1946 oleh Dilaram Hanum, nenek dari Syah Abbas. Yang keenam yaitu sekolah nenek besar oleh Grandmother pada tahun 1647 sampai 1648. Yang ketujuh yaitu madrasah yang didirikan oleh putri Syah Safi yang bernama Maryam Begum pada tahun 1703 sampai 704 Masehi. Yang kedelapan yaitu madrasah bagi para pangeran yang berdiri pada tahun 1694 sampai 1722 Masehi oleh adik perempuan Syah Husain bernama Syah Banu. Yang kesembilan yaitu madrasah yang didirikan oleh hartawan Mirza Han bernama Mirza Husain pada tahun 1687 sampai 1688 Masehi. Yang ke-10 yaitu madrasah yang bernama Nim Afor pada tahun 1705 sampai 1706 Masehi didirikan oleh fisikawan yaitu Zinat Begum. Selain madrasah, perkembangan pendidikan juga dapat dilihat dari pembangunan filsafat yang terus berlanjut hingga zaman modern, serta puisi yang mendapatkan ruang terbuka. Sisa-sisa pembangunan ilmu pengetahuan dan peradaban dinasti Safawi dapat dijumpai di berbagai kota di Iran. Di kota Qum terdapat perguruan tinggi dalam bentuk sekolah tinggi, institut, universitas, tempat-tempat penelitian dan karya kajian ilmiah. Selain itu juga terdapat perpustakaan yang menyimpan berbagai karya penelitian ilmiah serta manuskrip yang terus diteliti dan dikembangkan. Kurikulum pendidikan pada masa dinasti Safawi. Pendidikan masa kerajaan Safawi lebih ditekankan pendidikan dalam keagamaan, terutama ilmu fikih, agar ilmu keagamaan bangkit. Secara umum, kurikulum pendidikan yang ada pada masa kerajaan Safawi ini mulai lebih terstruktur. Salah satu hal yang menjadi gambaran adalah penyamaan materi ajar dalam pendidikan, yaitu beredarnya buku-buku ajar sebagai acuan materi pembelajaran. Selain materi keagamaan, di era dinasti Safawi ini juga telah membumi ilmu-ilmu lain seperti sejarah, filsafat, teologi, dan yang lainnya. D. Kegiatan pendidikan pada masa dinasti Safawi. Yang pertama ada bidang ekonomi. Perkembangan pendidikan dalam bidang ekonomi membuat kerajaan Safawi pada masa pemerintahan Abbas I semakin maju. Yang kedua, ada bidang ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, bangsa Persia dikenal sebagai bangsa yang berpendidikan tinggi dan berjasa mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ada bidang pembangunan fisik dan seni. Selain kegiatan pendidikan tersebut, juga nampak pendidikan seni dan arsitek
yang bukan hanya berpusat pada ibu kota istana, tetapi juga sampai di daerah pedalaman.